wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dari kelas G dengan nomor stambuk K40120130353. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan dan salah satu permasalahan lingkungan. Isu lingkungan bukan lagi isu yang baru, di mana saat ini permasalahan lingkungan menjadi topik yang semakin hangat dibicarakan, terutama di dalam dunia bisnis. Permasalahan lingkungan tersebut dikarenakan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sebuah perusahaan berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung pada lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti terjadinya global warming. Namun, permasalahan yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang sampah plastik, terutama sampah plastik yang sangat banyak kita temukan di lautan. Sebelum itu, mari kita tonton video berikut ini. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kenapa saya membahas tentang sampah plastik? Karena menurut saya, sampah plastik adalah sebuah topik yang perlu kita bicarakan karena cukup mencemari lingkungan kita. Bahkan di sekitar rumah kita sudah banyak tumpukan sampah, belum lagi yang di luar sana. Sampah plastik untuk kita sendiri memiliki banyak sekali kerugian, salah satunya yaitu mengotori laut kita. Dan dengan banyaknya sampah plastik ini mengancam binatang-binatang atau hewan-hewan yang tinggal di laut. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Sebuah penelitian pada tahun 2010 mencatat 8 juta ton sampah terbuang ke laut setiap tahunnya, dan sekarang diperkirakan sudah bertambah menjadi 20 ton sampah. Dapat dibayangkan betapa banyak dan betapa seringnya kita membuang sampah sembarangan, sehingga sampah-sampah tersebut pergi ke tempat pembuangan akhir, yaitu lautan. Dalam penelitian pada tahun 2010, Indonesia tercatat berada di peringkat kedua sebagai negara yang paling banyak membuang sampah ke laut. Pada tahun 2014, kira-kira 280 ton sampah diproduksi di dunia. Dan celakanya adalah, dari banyaknya produksi tersebut, hanya sebagian kecil yang dapat didaur ulang, dan sisanya terbuang ke tempat pembuangan akhir, yaitu lautan. Jika bertambah lagi, diperkirakan pada tahun 2050 akan lebih banyak sampah plastik di lautan daripada jumlah ikan. Bisa dibayangkan jika lebih banyak jumlah plastik di lautan daripada ikan, lalu ikan mengira bahwa plastik adalah makanan mereka dan mereka makan. Lalu ternyata plastik yang mereka makan itu mengandung bahan kimia yang berbahaya. Lalu ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Apakah zat bahaya dari
plastik-plastik yang dimakan ikan itu akan berdampak baik bagi tubuh kita? Tentunya tidak, teman-teman. Itu akan berdampak buruk bagi kita. Maka dari itu kita harus memiliki kesadaran bahwa menjaga lingkungan kita sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali dampak negatif dan juga bahaya dari pencemaran sampah ini. Jadi marilah kita secara perlahan demi perlahan mengurangi penggunaan plastik pada kehidupan sehari-hari kita. Atau minimal kita harus tahu di mana kita harus membuang sampah plastik itu sehingga tidak mencemari lingkungan. Hal kecil yang dapat kita lakukan sekarang yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya agar dapat dengan mudah dipilah dan dipilih mana yang dapat didaur ulang. Yang kedua yaitu kita menggunakan tas yang ramah lingkungan. Jadi ketika kita pergi berbelanja, kita bisa membawa tas ramah lingkungan itu sehingga misalnya kita membeli sesuatu, lalu kita bilang, tidak terima kasih Pak, atau tidak terima kasih Bu, saya sudah memiliki tas sendiri. Jadi itu kita sudah mengurangi penggunaan plastik kita pada sehari-harinya karena kita sudah memiliki tas sendiri. Dan tentunya tas itu tidak kita pakai lalu kita buang, tapi kita pakai, kita simpan, dan kita pakai kembali sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan hal lain yang dapat kita lakukan yaitu dengan menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti saat kita berjalan kaki, lalu kita melihat seseorang membuang sampah sembarangan. Kita dapat menegur orang itu dengan bilang, "Hei, jangan buang sampah sembarangan," atau "Maaf Pak," atau "Maaf Bu, di situ ada tong sampah." Jadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak perlu takut dalam menegur orang, karena tugas kita sebagai seorang manusia dan juga untuk menjaga lingkungan kita yaitu saling mengingatkan. Yang perlu diingat yaitu teman-teman, satu perbuatan kecil dari kita sangat berpengaruh besar bagi lingkungan kita. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, namun dengan harapan besar teman-teman sekalian atau siapapun yang menonton video ini dapat lebih menumbuhkan kesadaran mereka betapa pentingnya menjaga lingkungan kita, apalagi dari sampah plastik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi.